Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Absensi dulu ya. Ada yang tidak masuk? Amelia, Adli, Almira, Alisa, Almira, Calvin, Ibas, Dwi, Fadila, Fitri, Galuh, Iska, Malu, Hilma, Arif, Muhammad Hafiz, Muhammad Aidin, Muhammad Fatriyandi, Nadila, Naswa, Naufal, Ragil, Rama, Ramesya, Lili, Rizky, Salma, Sally, Siti, Tirta, Urai, Kiki, Wanda, Yuliska, Zara. Biasanya dua orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap belajar? Perhatikan di medianya, apakah sudah bersih? Tidak ada sampah-sampah lagi. Oke, sudah bebas belajar. Kita akan masuk materi. Hari ini adalah kita akan membahas tentang jaringan jangka panjang. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, aku ada sebuah pertanyaan. Mengapa bunga itu bisa mekar? Ada yang bisa menjawab? Hah? Kenapa bunga bisa mekar? Ada yang bisa? Silakan, siapa saja boleh. Terkait, iya, ya. Kita kan membahas jaringan dan organ bunga. Coba Abilio, silakan Abilio. Karena bunga itu makhluk hidup. Karena bunga makhluk hidup. Oke, ada yang lain lagi? Kaitkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang jaringan serta organ tumbuhan, ya. Nah, seperti ini. Mengapa bunga bisa mekar? Kalian kan hanya sepintas ya bunga mekar, tapi kalian tidak melihat prosesnya mekarnya seperti apa, kemudian dipengaruhi oleh apa, ya kan? Nah, kita tidak lihat secara teliti. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, mengapa bunga itu bisa mekar? Ya, saya bisa melihat tadi. Dipengaruhi oleh apa? Ya, bunga ini kan tumbuhan ya. Ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau internalnya berarti apa? Kita kan akan membahas tentang ya jaringan, ya kan? Kalau eksternalnya berarti bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari. Itu bisa juga akan memicu bekerja sebuah bunga ya. Jadi kalau punya internalnya berkaitan dengan jaringan yaitu jaringan apa? Yaitu jaringan meristem yang akan terus melakukan pembelahan. Itu juga membantu proses pemekaran bunga ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang kita ketahui organ tumbuhan itu ada akar, batang, serta daun ya. Dan yang lainnya ada buah, bunga, biji. Itu adalah organ-organ dari tumbuhan. Nah, di dalam organ tumbuhan ini itu ada berbagai jaringan, ya kan? Ya, ada jaringan yang bisa membuat akar ini bisa tumbuh berjalan, ya. Batang ini bisa tumbuh tinggi, kemudian daun ini bisa menghasilkan daun yang lainnya, bisa melakukan fotosintesis, ya. Kemudian dari buah itu bisa menghasilkan biji dan lain sebagainya. Kemudian dari bunga itu juga bisa menghasilkan
ya. Yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merencanakan dan melakukan penyelidikan tentang keterkaitan struktur organ dan sistem organ tumbuhan, kemudian menganalisis data hasil penyelidikan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan berkaitan struktur ya. Semoga dengan ketiga tujuan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi. Tolong disimak video ini baik-baik. Yang mana video ini adalah kaitannya tadi dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang jaringan dan organ-organ tumbuhan. Tempat yang sama sehingga menjadi sebuah jaringan. Lalu, apa saja jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi? Nah, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di video kali ini kita akan membahas struktur jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang besar, bersitoplasma padat, vakuola kecil bahkan hampir tidak ada, dan selnya tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem ini memiliki sifat totipotensi yang tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem tumbuhan terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga dapat membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium yang terdapat pada akar dan batang dan kambium gabus yang ada pada kulit batang dan dapat menjadikan tumbuhan bertambah besar dan lebar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar merupakan meristem apikal sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal luas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan luas pada batang semakin panjang, dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut: epidermis, kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Juga terdapat kambium vaskular atau kambium gabus pada bagian luar yang menyebabkan antar ruas batang menjadi semakin panjang, seperti pada ruas bambu. Meristem lateral pada bagian batang juga memiliki kambium vaskular dan kambium yang membentuk xilem dan floem, sehingga batang menjadi bertambah besar. Selain itu, juga terdapat akar lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area akar. Dan teman-teman, inilah catatan untuk bagian-bagian jaringan meristem yang terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Bisa dipahami ya? Jaringan berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki sel yang relatif besar, kadang-kadang selnya sudah mati dan terdapat ruang antar sel, dinding sel mengalami penebalan, vakuolanya besar, dan sitoplasmanya sedikit. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, jaringan pelindung, terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kedua, jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim. Berikutnya, jaringan penguat, berupa jaringan parenkim dan sklerenkim. Dan terakhir, jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari jaringan pelindung, epidermis. Jaringan ini terletak di bagian paling luar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa
pula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sebagian sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Bentuk-bentuk derivat epidermis pada tumbuhan antara lain stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas, rhizoma yang berupa rambut sisik, contohnya pada bagian bawah daun durian, sel kipas atau tuliform, contohnya pada daun padi, gunanya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan, spina yang berupa duri, contohnya pada batang bougainville, filamen yang terdapat pada epidermis akar gantung tumbuhan, berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen, seperti pada tanaman anggrek, dan sel kresik yang menyebabkan batang menjadi keras, contohnya pada tebu. Jaringan pelindung berikutnya adalah jaringan gabus. Setelah batang tumbuhan membesar, maka epidermis akan pecah, sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri dari velum ke arah luar, velogen, dan veloderm ke arah dalam. Ketiganya merupakan bagian dari epidermis, sedangkan xilem ke arah dalam, cambium vascular, dan phloem ke arah luar merupakan kelompok endodermis. Jadi, jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal ya. Selanjutnya, jaringan dasar. Jaringan dasar yang pertama adalah jaringan parenkim. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Sel penyusunnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan, memiliki ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas, dinding selnya tipis sedangkan vakuolanya besar untuk menyimpan cadangan makanan, dan selnya berbentuk segi banyak atau polihedral. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terdiri dari beberapa jenis jaringan berikut. Parenkim asimilasi atau korenkim berperan dalam melakukan fotosintesis sehingga hanya terdapat pada bagian tumbuhan berwarna hijau yang mengandung klorofil. Parenkim udara atau aerenkim terdapat pada alat pengampung tumbuhan hidrofit seperti pada enceng gondok. Parenkim penimbun sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya ubi, akar rimpang, biji, dan eflur batang. Selanjutnya, parenkim penutup luka yang merupakan regenerasi parenkim baru disebut juga velogen atau jaringan gabus. Parenkim pengangkut yang terdapat pada xilem dan phloem, dan parenkim air untuk menyimpan air, contohnya pada tanaman xerophyt dan epiphyt yang batangnya berlendir dan hidup di tempat yang panas. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terbagi menjadi parenkim palisade, selnya berbentuk tegak dan banyak mengandung kloroplast, terdapat pada mesofil daun. Parenkim bunga karang atau spons, bentuk sel tidak teratur, memiliki banyak ruang antar sel, dan juga terdapat pada mesofil daun. Parenkim bintang atau actinenkim, bentuk sel seperti bintang yang saling menyambung, contohnya pada tangkai bunga Canna sp, dan parenkim lipatan, dinding selnya melipat ke arah dalam dan mengandung kloroplast, contohnya pada mesofil daun pinus dan padi. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas dua kelompok jaringan. Jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan gabus, dan jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Ya, Soal pertama, diberikan ciri-ciri jaringan tubuh. ya. Dari video tadi yang sudah kalian simak, oke silakan dicoba dijawab dulu soal pertama. Coba, apa kira-kira jawabannya? Silakan. Bebas saja pilihannya apa? Pilihannya D. Barisan sini, jawabannya apa? Bebas saja, pilih saja. Barisan salah D. Barisan sini, apa jawabannya? C. Sebelah sini, jawabannya apa? C ya, C. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita diminta menentukan ciri jaringan meristem. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem memiliki sel yang kecil, aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi, dinding sel yang tipis, sitoplasma
banyak, nukleus yang besar, dan tidak ada ruang antar sel. Sedangkan jaringan dewasa sebaliknya. Jadi, berdasarkan ciri-ciri yang ada pada soal, yang termasuk ciri jaringan meristem adalah nomor 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Oke. Silakan kalian ekspor. Tadi kan ada beberapa jaringan tuh, ada meristem dan jaringan dewasa. Meristem itu dibagi lagi menjadi primer dan sekunder, ya kan? Kemudian ada jaringan dewasa. Terdiri dari apa saja tadi jaringan dewasa? Ada parenkim, ada perambut, ada penyokong dan pekuat, ya. Nah, itu. Oke, silakan kalian explore menggunakan handphone kalian untuk melihat jaringan dari organ batang, kemudian daun, serta akar, untuk melihat ada jaringan apa saja yang ada di bagian-bagian tersebut.
juga ke warna makanan. Apakah warna makanannya sudah dibawa ya? Tadi sudah kita lakukan perendaman di awal, karena untuk perendaman ini memakan waktu sekitar 2 jam ya. Oke, boleh diambil lembar kerjanya? Oke, perhatikan lembar kerjanya masing-masing. Ya, di situ sudah ada tujuannya, yaitu untuk membuktikan terjadinya proses pengangkutan air transportasi pada tumbuhan, menunjukkan kemampuan tumbuhan menyerap dan mengalirkan air, serta memahami konsep daya kapilaritas. Oke, dari eksperimen ini, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ada beberapa pertanyaan analisis yang sudah ibu siapkan. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, ya. Apa yang terjadi pada daun sawi setelah direndam dalam larutan pewarna makanan dibahas. Sampailah nanti bagaimana hubungan ini dengan proses transpirasi pada tumbuhan. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompokmu terkait pertanyaan analisis ini, ya. Boleh dijawab, dikerjakan pada kertas folio, yaitu dilengkapi dengan foto hasil percobaan. Jadi ini untuk pengumpulannya tidak harus kali ini ya, tapi didiskusikan dulu terkait analisisnya. Silakan. Kita cek dulu hasilnya, ya. Setelah diberi nomor. Oke, silakan. Ya, di sini sawi sudah dengan berbagai warna yang sudah direndam tadi sekitar 2 jam. Di sini sudah mulai terjadi perubahan pada sawi yang tadinya putih, ya, akan berubah warna sesuai perendamannya. Kemudian nanti silahkan kalian diskusikan kenapa hal ini bisa terjadi dari pertanyaan-pertanyaan analisis yang sudah dipersiapkan. Oke ya? Oke, silakan. Nah, silakan kalian bahas dengan teman sekalian satu kelompok. Tadinya sawi ini warna putih biasa dan akhirnya itu bisa dari hasil yang sudah kalian teliti itu ya, yang sudah kalian selidiki. Oh, ternyata sawi ini bisa berubah warna karena apa? Karena kita sekarang bahas tentang ada jaringan pengangkut. Nah, kaitan juga dengan pembelajaran kimianya ya, atau fisikanya. Sebelah sana berhasil atau?
Oke, untuk kelompok yang lain kita lihat dulu. Kelompok 3 akan presentasi dari hasil penyelidikan mereka, yaitu mencapai sawi yang mereka rendam kurang lebih 1 jam ya tadi, dan sudah dibawa di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengapa daun sawi yang direndam dengan larutan warna ini mengikuti warna dari larutan yang ada di sini. Pertama-tama, daun sawi ini dapat mengikuti sesuai dengan warna larutan yang ada di sini karena air yang bercampur dengan warna makanan naik melalui pembuluh silem sehingga warna ikut terbawa dan terlihat pada bagian daun. Jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan air berwarna tersebut merupakan jaringan silem, yaitu jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Lalu proses daya dari kapilaritas membantu air bergerak ke atas dalam batang sawi, yaitu daya kapilaritas terjadi karena adanya adesi atau gaya tarik antara air dan dinding silem dan kohesi gaya tarik antar molekul air, sehingga air bisa naik ke atas batang meskipun melawan gravitasi. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya air daun sawi ini mengikuti warna pada air ini yaitu pada konsentrasi larutan. Di sini konsentrasi larutan kan berwarna pekat, sehingga daun sawi juga dapat menyerap dengan cepat, dan pada proses pemotongan pada batang sawi juga berpengaruh karena jika proses pemotongan tidak dilakukan dengan benar, maka daun sawi juga tidak dapat menyerap dengan benar dan tidak dapat menyerap dengan cepat. Lalu hubungan pratikum ini dengan proses transpirasi pada tumbuhan, yaitu percobaan ini menunjukkan bahwa air bergerak naik melalui silem karena adanya proses transpirasi atau penguapan air dari daun. Transpirasi menciptakan tarikan yang membantu air bernama zat terlarut naik dari akar menuju daun. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai uji coba ini. Oke, mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau ada saran untuk kelompok ini. Mereka sudah berhasil melakukan penyelidikan yang baru tadi dari saat itu sawi yang mereka rendam sudah berubah warna dan penjelasannya juga sudah disampaikan oleh kelompok ini. Ada yang ingin sampaikan? Mungkin ada yang masih janggal tuh kenapa seperti ini? Nah, ada? Ada? Oke, jika tidak ada kita kasih aplaus buat Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar dulu, Ibu kasih ini dulu sedikit tambahan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya, karena kenapa sawi itu bisa berubah warna karena dia ada jaringan pengangkutnya yaitu silam ya. Nah, jadi terbukti jaringan silam itu memang bisa mengangkut ya pewarna atau cairan atau air yang ada di sini yang warna ini bisa mengangkut ke seluruh tubuhnya, ya kan? Nah, karena memang jaringan silam itu adalah tugasnya untuk mengangkut air dan darah di dalam seluruh tumbuhan. Ya, itu salah satu bukti bahwa jaringan pengangkut sudah bekerja secara maksimal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena ada beberapa kemungkinan kenapa kelompok kami gagal. Pertama, airnya kurang, bisa dilihat air ini lebih banyak sedangkan air kita kurang. Yang kedua, kemungkinan sawinya udah layu ataupun belum segar, tidak segar lagi, dan juga kemungkinan kekurangan warna. Jadi prosesnya tidak terlihat ataupun tidak terjadi seperti kelompok sebelumnya yang berhasil. Bisa dilihat perbedaannya yang tidak berhasil dan yang berhasil. Untuk pertanyaan itu, bagaimana proses gaya kapilaritas membantu air bergerak ke atas dalam batang sawi? Molekul air memiliki gaya koheksi dan adhesi. Kedua gaya ini menyebabkan air dapat naik melalui pembuluh sinem pada sawi. Kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penyerapan air berwarna? Pertama, suhu lingkungan atau suhu ruangan. Kedua, intensitas cahaya. Ketiga, luas permukaan daun. Keempat, ketersediaan air dalam tanah atau wadah. Kelima, ukuran kebohongan. Oke, silakan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan. Silakan. Di sini kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu kegagalan dalam proses identifikasi ya atau penyelidikan. Jadi tadi kita lakukan pekerjaan yang sama, tetapi kelompok ini sawi tidak terjadi perubahan. Tadi salah satu faktornya itu adalah kemungkinan sawinya layu, kemudian bisa saja jaringan siletnya itu rusak ya, dan pewarnanya memberinya kelopaan atau airnya keras ya. Pada saat pengendapan saatnya di seperti ini ya. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Ada tanggapan untuk kelompok lain? Silakan. Ayo. Ada tanggapan? Kemungkinan kerusakan pada tidak terjadi Oke, terima kasih. Tidak ada lagi ya. Bisa dipahami dari penyelidikan tadi yang sudah kalian lakukan, sudah kalian diskusikan juga, yang mana ternyata dari hasil penyelidikan itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Yang mana keberhasilan itu tadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan pada lembaga kerja yang saya sampaikan. Kemudian yang kelompok 4 ini ternyata melakukannya kurang sesuai ya. Jadi hasilnya juga tidak terjadi perubahan lambat. Itu. Ini bisa dijadikan pembelajaran kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan dalam penyelidikan itu harus sesuai dengan yang sudah dianjurkan ya. Seperti kalau dalam hidup sehari-hari kalau kita sakit, otomatis anjurannya misalnya minum obatnya misalnya untuk dewasa satu ini ya, satu pil. Ternyata kalian minumnya setengah pil, itu tidak sesuai ya. Yang kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut atas. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait hasil penyelidikan tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, jika sudah bisa dipahami, kita masuk ke tahap refleksi ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Oke, silakan siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan pertama? Oke, Vicky, silakan berdiri Vicky. Jadi saya menjawab pertanyaan satu, bagaimana pengetahuan observasi kalau perempuan bisa belajar di masa itu kerjanya? Pengetahuan observasi kalau perempuan bisa terapi di masa itu kerjaan dengan cara menerapkan mengembangkan tangan air, terus irigasi yang air dan efisiensi
dan efisiensi penyerapan serta penguapan air. Oke, terima kasih. Tadi hasil jawaban Vicky itu kita sudah bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya tadi apa Vicky? Yaitu menggunakan media tanaman yang medianya itu berasal dari air ya. Itu disebut apa? Kalau media air, yaitu hidroponik. Kemudian kalau menggunakan ini hanya bagian dari makanannya, yaitu bisa juga menggunakan tutur jaringan. Nah, cangkok juga bisa. Jadi hasil pembelajaran hari ini kalian bisa terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang pertanian ya, bisa. Yaitu salah satunya tadi menggunakan media air untuk menanam tanaman ya. Nah, kenapa tanaman itu bisa di media air itu bisa tetap tumbuh subur? Karena apa? Karena di air itu ada apa? Ya, diisi apa untuk media airnya? Yaitu ada mineral, vitamin dan sebagainya ya, sehingga tanaman itu tetap bisa tumbuh walaupun di media air. Nah, seperti ini juga tadi kan kita sudah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan kedua siapa? Oke, silakan. Oke, terkait ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan kita di Indonesia apa? Yaitu bahan pokok kita adalah beras ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan pangan itu tetap terus ada? Ya, menggunakan bibit unggul. Ya, bagaimana cara menggunakan bibit unggulnya? Kemudian apa lagi dengan cara penanaman seperti apa? Nah, berkaitan dengan ini ya, berkaitan juga dengan jaringan ini. Itu bisa kalian modifikasi, bisa kalian dalami untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, materi yang kalian pelajari hari ini akan berdampak untuk penerapan kalian nanti di dunia masyarakat ya. Dari bibit unggulnya, dari cara penanamannya tadi ya, Vicky ya. Nah, boleh kita kalau kamu punya tanam bagaimana, yaitu menggunakan media air ya, atau menggunakan untuk jaringan itu bisa digunakan. Bisa dipahami untuk ini? Ya, ya. Baik, berikutnya silakan dalam kelompok kalian bisa membuat poster atau infografis, salah satu aja ya, tentang hubungan sistem organ tumbuhan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian sudah membaca konsepnya, sekarang kalian buat poster atau infografisnya. Bagaimana tadi kaitannya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, udah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Ya, sudah ya. Silakan dibuat dulu. Nanti hasil infografis atau posternya bisa dikirim melalui WA group agar teman-temannya juga bisa melihat penerapan untuk dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Ya, silakan dibuat dulu dalam bentuk poster atau infografis. Hubungannya adalah sistem organ tumbuhan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Organ tumbuhan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan dibuat poster atau infografis terkait hubungan sistem organ tumbuhan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti silakan dikirim melalui WA group ya, biar bisa dilihat oleh teman-temannya dan bisa diskusi. Jika sudah jadi poster atau infografisnya, silakan dikirim melalui WA group ya. Terkait tentang hubungan sistem organ tumbuhan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah dibuat, boleh dikirim melalui WA group kita. Biologi. Disangka ini ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Hasil.
sudah? Hasil ini dikirim melalui WA. Video kalau itu cukup kayak itu. Fotonya jangan lupa ya. Foto sesudah dan sebelum. Ayo. Ada yang sudah? Oke, sudah semua? Sudah kirim? Oke. Kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dari awal tadi? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bagian mungkin menyimpulkan dari pembelajaran pertama tadi? Oke, tadi yang sudah kita pelajari apa? Kita mempelajari jaringan dan ringan. Jaringan itu ada berapa? Ada dua, dibagi dua. Ada jaringan jaringan barisan dibagi lagi menjadi ya. Jaringan primer dan jaringan dewasa terdiri dari apa saja? Ada jaringan pengangkut, ada jaringan penyokong, ada jaringan ya. Kemudian organ tumbuhan ada apa saja? Dari hasil penyelidikan apa yang kalian dapatkan tadi? Berarti adanya proses kerja dari jaringan apa? Pengangkut. Itu sih. Ya. Apa fungsi dari organ-organ tadi? Akar apa fungsinya? Menyerap air. Ya. Kemudian batang apa? Kemudian daun untuk proses fotosintesis. Oke, teman-teman. Oke, silakan ambil stiker note ini. Kalian tulis apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, silakan dituliskan. Nanti bisa ditempel di papan tulis ya. Silakan. Ya, silakan. Apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini ya. Kemudian apa yang akan kalian terapkan nantinya dari materi yang sudah kalian dapatkan ini untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang sudah kalian tempel ke depan.